إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمكم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mana Adit sudah hafal? Coba ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ulangi. Waqad ikhtalafu fi tafsirihi, berkaitan dengan masalah khusuk ini ikhtilaful ulama. Ikhtilaf itu berbeda pendapat. Jadi berbeda pendapat itu boleh. Menurut aku, ya tak? Menurut aku, tapi pendapat itu yang dimaksud boleh dalam ikhtilaf selama mempunyai landasan hukum. Jadi tidak boleh berpendapat sendiri tapi tanpa berdasarkan dengan hukum. Hukum di sini apa yang dijadikan suatu landasan atau dasar pendapat, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran itu dawuhe Allah, firmannya Allah. Kalau hadis itu afaluhu wa afwaluhu wa akhwaluhu Rasulullah, ucapan perbuatan, ya, perucapan perbuatannya Rasulullah itu namanya hadis. Nah, selama pendapat itu tadi dalam ikhtilaf itu berdasarkan dua, ya toh, kalau enggak Al-Quran hadis, itu perbedaan ikhtilaful ulama itu rahmatun, ya. Jadi perbedaan ulama itu menjadi rahmat. Kemudian di sini waqad ikhtalafu lan teman-teman beda, ya, sopo
ulama fi tafsirihi dalam menafsirkan tentang khusyuk. Ya, tafsir khusyuk itu berbeda-beda pendapat. Fakila mongko den ngendikaaken apa khusyuk ngono ae. Ya, jadi fakila itu berarti pendapat. Ya, kila itu pendapat. Wa utawi khusyuk iku ghadul basori. Ada yang berpendapat khusyuk itu memejamkan mata. Jadi nek salat iku Allahu Akbar sambil matanya dipejamkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Itu khusyuk. Artinya supaya matanya ini tidak jelalatan. Kok kalau umpama takutnya kalau matanya dibuka, makanya sholat itu yang baik itu jangan pakai kaos yang ada tulisan. Kadang-kadang kan ono wong mari dapat hadiah kaos pilkada, dapat kaos pilpres, ada gambarnya Pak Prabowo, ada gambarnya Pak Anies, ada gambarnya Pak Ganjar di bawah sholat. Terus ono tulisannya coblos nomor 1, coblos nomor 2. Jadi Allahu Akbar gini sholat, ya toh lesannya Allahu Akbar, maknanya coblos nomor 1, coblos nomor 2. Itu jadi kalau sholat itu di pondok itu sudah diajarkan. Dulu saya di pondok kalau sholat itu di tempatnya pesantrennya Mbah Anas itu dulu harus pakai baju putih. Kalau sholat itu tidak boleh pakai baju putih, lengan panjang, itu dulu. Berbeda dengan saat saya mondok di Nurussalam. Saat mondok di Nurussalam ya tidak ketat tentang masalah sholat itu, artinya baju pakaian itu yang penting suci. Gitu. Ya itu berbeda-beda. Setiap pondok itu punya karakter masing-masing. Setiap pondok itu punya jati diri masing-masing itu punya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu ada yang berpendapat seperti itu. Nah, nanti kalau nggak merem, kalau meripatnya itu tidak dipejamkan, wis mau macam-macam itu. Ono sing kaose ditulisi love enek, ono sing gambar wong macam-macam itu. Nah, itu untuk menghindari itu bagaimana kalau umpama kita sholat di masjid di mana ya, di tempat umum, kemudian kita sholat, terus ada orang mungkin perusahaan, mungkin orang sedang musafir dalam perjalanan, kemudian dia menyempatkan sholat, ya toh, seadanya pakaiannya, ternyata pakaian yang dipakai itu pakaian hadiah kampanye, pilkada, pilihan gubernur, coblos Awang Paruk umpama, coblos Isran Nur umpama. Nah, itu sebaiknya ya ditutup aja matanya, takbir Allahu Akbar, daripada Allahu Akbar dimaknai coblos nomor 2. Nah, itu berarti pendapat yang pertama ini untuk memejamkan mata dipakai. Kemudian wal khabdu sauti, melirihkan suara. Enek sing khusyuk itu berpendapat melirihkan suara.
sholli fardal maghribi. Nah, maksudnya gitu. Ini tak Yai contohkan. Sholli. Nah, karena khusyuk itu supaya apa? Terfokus pada tujuan, yaitu ke Allah. Sholli fardal maghribi salah sarokaatin umpama Allah. Nah, itu gambarannya itu seperti itu, melirihkan suara. Berbeda dengan Allah, berbeda. Ini ada yang berpendapat jadi cukup. Jadi kalau dulu di pondok itu Gus As'ad itu pasti begitu, Allah. Ya, Gus As'ad itu termasuk santrinya Mbah Yai Jamal dulu, putranya Mbah Yai Anas, terus putunya Mbah Yai Anas juga dipondokkan di Mukhibin, ya, jadi mahasiswanya Abah Khalid, namanya Gus Fahim itu. Sekarang Gus Fahim buka Miftahul Midad 2, ya, alumni Tambak Beras. Sekarang cucunya Mbah Anas buka pondok sendiri, nah, apa namanya, Miftahul Midad 2. Kemudian dia sekarang buka Mu'alimin. Jadi di Lumajang itu sudah ada Mu'alimin, tapi yang dirikan yaitu cucunya Mbah Anas, itu Gus Fahim, ya. Wa khabdu sauti, jadi dilirihkan, ya. Kalau sampean toh sholat sendiri itu juga jangan sampai sampean itu tidak mendengarkan apa yang dibaca. Setidak-tidaknya telingamu itu mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sholat jangan dibatin loh, ya, karena ada namanya rukun qauli, ada rukun fi'li, ada ucapan, ada perbuatan. Jadi jangan sampai, ayo diingat-ingat, kalau sholat umpama baca Fatihah, ya, itu hukumnya wajib. Umpama sampai baca Fatihah itu enggak boleh habis takbir terus membaca doa iftitah, setelah itu sampai enggak boleh baca Fatihah itu cuma mbok batin, Bismillahirrahmanirrahim cuma di hati, terus Alhamdulillahirabbil alamin di hati enggak boleh. Jadi harus disuarakan, harus disuarakan. Namun itu tadi, setidak-tidaknya suaranya itu telingamu itu mendengar. Ayo, ini diingat-ingat loh, ya. Jadi kalau sholat itu jangan apa, bacaannya itu jangan dibatin, jadi harus dilafadzkan. Alhamdulillah, walaupun setidak-tidaknya telingamu itu mendengar. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu. Jangan cuma gini, ngene, jangan. Ayo, ini kalau sampean sholat sendiri, ya, sholat sendiri, makanya itu harus kalian pelajari, ya. Wa khabdu sauti, suaranya dilirihkan. Terus maneh ada yang berpendapat wakilah dikatakan Allah yaltafita sopo al musolli, hendaknya tidak menoleh-noleh, ya. Sholat itu khusyuk itu ada yang mengartikan tidak menoleh-noleh, yaminan wasimalan, kiri kanan. Biasanya kan kalau sampean dulu waktu kecil, kalau sholat di musola, sholat di masjid itu biasanya sambil mainan. Tapi mungkin sekarang kalau sudah di pondok ndak lagi loh, ya. Itu dulu kalian di rumah sebelum mondok itu biasanya sholat itu toleh kanan, toleh kiri. Tapi kalau di pondok saya yakin ndak ada, sudah insya Allah tidak ada. Kalau ada
berarti ya kebangetan kalau ada, ya. Jadi jangan ono sing jawil-jawil, gini, itu yang usil. Ada ndak anak-anak teman-teman ini? Ada. Nah sekarang sudah tahu sampean, ya toh? Ala yaltafital musalli yaminan wa shimalan. Jadi jangan noleh kiri. Noleh kiri itu kalau waktu kecil itu biasanya ini, ya toh? Terus kadang kalau nggak tangan, kaki. Itu di musola, di masjid biasanya itu sholatnya itu seperti itu. Contohnya kayak adik ragil itu kalau melihat saya sholat itu pasti dia cepet-cepet ikut takbir, nanti ngejar saya ruku sujud, nanti terus ketika kita sujud itu kakinya itu dimasukkan, itu dia kepengen diinjak gitu, nanti baru dia ketawa. Ya biarin, belajar. Oh kalau begini itu namanya sholat. Ya. Ala yaltafital musolli yaminan wa shimalan. Jadi yang kalian sudah mondok ini ya jangan sampai noleh kanan noleh kiri. Itu namanya khusuk. Kalau noleh kanan noleh kiri, ya toh ngenang ini berarti ndak khusuk. Wakilah lagi ada yang berpendapat alla ya'rifa man an yaminihi wala min yasarihi, yaitu khusuk itu ada yang berpendapat tidak melihat orang yang ada di sebelah kanannya dan tidak melihat orang yang ada di sebelah kirinya. Sebenarnya sama, intinya tidak noleh, tidak noleh. Intinya itu tidak noleh. Ya. Jadi tidak melihat siapa yang di kanannya, siapa yang di kirinya, itu tidak melihat. Itu khusuk. Jadi dia terfokus pada tempat dia nanti bersujud. Ngono carane. Ya, tempat bersujud. Wakila ada lagi yang pendapat dua utawi khusuk, ya, iku jam'ul haibati, kumpule rasa hormat pokoknya wis jenenge khusuk, mengumpulkan rasa tawanduknya, hormatnya, wal i'radilan mengo amma sangka barang siwa sholatin kang sakliyane sholat. Jadi dia terfokus dengan apa yang dia lakukan, ya, terfokus dengan apa yang dia lakukan itu. Padahal dalam realitasnya kebanyakan orang itu di saat sholat itu tambah ingat kemana-mana. Yang lupa itu loh bisa jadi ingat saat sholat itu loh. Saat sholat itu biasanya umpama sabunmu hilang bisa ketemu, ingat, oh iya ternyata tak lupa ya aku kemarin cangkol, ya toh ketinggalan di belakang, ingat saat sholat, ya toh. Lah di sini diperintahkan wal i'radi amma siwa sholah. Jadi jangan sampai niku sholat takbir lupa dengan takbir, ruku lupa dengan rukuknya, padahal ruku tapi hatinya sedang keluyuran, rukuknya sholatnya di masjid, hatinya jalan-jalan di pasar. Itu berarti tidak khusyuk. Itu sama kayak orang makan. Orang makan itu kenapa sih makan itu kok dilarang sambil ngomel, sambil ngomong, ya, supaya dia itu bisa menikmati apa yang dia makan. Nah kalau makan sambil ngomong, yang dinikmati mungkin nikmat cerita ngomongnya,
dia tidak merasakan nikmatnya makanan. Maka setelah makan ditanya, gimana? Tidak tahu aku. Gimana rasanya? Nggak tahu. Loh kok nggak tahu? Iya. Lah tadi kamu makan. Iya, tapi aku menikmatinya bukan menikmati makanan. Menikmatin apa? Menikmatin aku dijak ngobrol sama teman. Maka dalam makan itu, ya toh, saya dulu waktu kecil itu makan itu kalau sambil ngomong dimarahin sama bapak saya. Mangan niku ojo karo ngomong. Itu dalil loh itu. Ya, mangan kok sambil ngomong. Ada lagi mangan yang di Jawa itu ada adab makan itu ndak boleh kakinya itu sambil digantung. Mainan kaki itu dilarang. Saya waktu kecil ada lagi makan itu ndak boleh. Saya sama bapak itu dilarang betul, atau sama saudara-saudara saya itu makan begini, ini piring atau rantang gitu. Itu ndak boleh. Filosofinya bilangnya kau akan sulit rekoso besok kowe cari makan, karena apa ini namanya ya, nyonggo makanan. Jadi makan itu ndak boleh disonggo. Terus bagaimana kalau waktu kecil saya taruh, kalau di lantai di lantai, kalau di meja ya. Nah makanya di dalam Islam itu tadi ada tata caranya makan, apalagi sambil berdiri, minum sambil berdiri. Ya itu aku pernah ketemu salah satu teman di rumah sakit, dia itu kena usus buntu, dan lain sebagainya, itu ginjal dan lain sebagainya. Ternyata itu ya dari perintah dan larangan, perintah minum sambil duduk dan larangan jangan minum sambil berdiri ya. Nah itu ternyata minum sambil berdiri itu menyebabkan penyakit usus buntu atau ginjal. Perhatikan ini ya. Jadi kok di dalam Islam ada larangan jangan minum sambil qaiman umpama, sambil berdiri, jangan. Itu walaupun itu es. Ya. Tuh. Termasuk kayak tidur harus miring ke kanan umpama. Nah, itu hati kita itu di dada sebelah kiri. Kalau sampai tindes gini, ini efeknya itu hatinya itu sempit, tidak bebas. Makanya coba kalau sampai hal kayak gitu itu perhatikan dan langsung dikerjakan. Jangan cuma dijadikan suatu pengertian karena kau itu masih muda, bisa jadi nanti ada hal yang lebih penting lagi akhirnya lupa. Jadi kalau ngaji, kalau ingat langsung dipraktekkan. Kalau tidur itu begini, itu rasakan nanti. Dengan tidur sampai ke sini ini, nanti sumpek di sini itu orangnya itu cepat, mudah gelisah, hatinya terjepit, ya. Itu. Wes. Kemudian wahada utawi iki al akhiru kang akhir itu berarti maksudnya ini pendapat yang terakhir. Wa yohada iku at-tahqiqu kang kuat. Jadi pendapat yang kuat itu yang terakhir, yaitu khusyuk itu mengumpulkan jam'ul haibati wal i'rad amma siwa sholah. Jadi harus terfokus ya, menjauhkan jauh siwa sholat selain daripada apa yang kita kerjakan itu khusyuk. Jadi sholat itu ya kowe kudu ngerti nek waktu ruku kudu sadar ruku, jangan ruku hatinya mainan kemana-mana. Nah itu.
li'anahu krono sak temene kusuk iku ibaratun ibarat an amalil jawarihi saking amale piro-piro anggota wa amalil qalbi lan amale ati. Jadi antara jawarih itu anggota badan dan hati itu harus sinkron. Nek takbir ya takbir, jangan Allahu Akbar yang di angan-angannya, yang ada dalam angan-angannya itu kemana-mana atau hatinya keluyuran. Jadi Allahu Akbar ini kan amal jawarih, ini namanya. Ini amal jawarih, mengangkat kedua tangan, kemudian sambil mengucapkan takbiratul ihram. Lah artinya Allah Maha Besar itu pekerjaannya hati. Pekerjaannya hati menyatakan melihat Allah Maha Besar. Maka perintahnya sembahlah Tuhanmu, ubud robbaka, kata Allah, ka'anaka taro, seakan-akan engkau itu melihat. Lesanmu mengucapkan Allahu Akbar, di sini amalul qalbi, hatimu itu mengatakan melihat ya Allah Maha Besar. Hatimu yang melihat kebesarannya Allah. Makanya di sini ibaratun an amalil jawarih wa amalil qalbi. Jadi kudu sinkron atine niku. Ya, itu atine melihat Allah. Ya, hatinya melihat Allah, anggotanya takbir, tangannya diangkat, Allahu Akbar, kemudian ruku, ya ruku baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Hatinya melihat Allah, Allah sami Allahu liman hamidah. Hatinya melihat Allah terus, batinnya melihat Allah, Allahu Akbar. Nah, maksudnya sami Allahu liman hamidah itu sami'a telah mendengarkan, yaitu Allah telah mendengarkan liman bagi siapapun hamidahu yang telah memuji Allah. Makanya hatinya itu. Jadi kalian sholat itu kalau bisa santri itu bukan sekedar hafal dari labdiahnya, tapi paling tidak sampean harus hafal maknanya. Apa sih subhana rabbiyal adimi wa bihamdi, kemudian sami Allahu liman hamidah Allah. Nah, hatimu itu terus, hatimu melihat Allah di dalam sholat. Nah, itu namanya menyembah Allah. Tapi kalau di dalam sholat hatimu melihat pasar, berarti yang disembah, yang dilihat hatimu bukan Allah, melainkan pasar. Apa yang diingat itulah yang disembah. Nah ini ya, padahal sholat itu menyembah Allah. Harusnya hatimu itu melihat Allah atau ingat atau melihat Allah gitu. Allah sami Allah, dari rukun ke rukun, dari rukun habis berdiri ruku sujud iktidal, sujud bangun dari dua sujud. Nah itu terus ingat. Makanya setiap perpindahan dari rukun ke rukun itu pasti diawali dengan ingat Allah, 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 Allah terus saja. Mau berdiri Allah,
sami Allah terus. Nah, itu lesanmu, ya. Lesanmu yang tidak kalah penting, maksudnya antara lisan, jawarih dan hati ini harus sinkron. Fayakunu mongko ono sopo al musolli itu orang yang sholat, ono iku khosian wong kang khusuk biqalbihi kelawan atine musolli, ya. Atine musolli bi alla yahduro kelawan yento ora hadir fihi ing dalem ning jero atine apa ghairu masaliyane barang wa kang utawi ma fihi ing dalem atine wa bi jawarihi lan kelawan anggotane musolli, ya. Jadi ngene, bi alla yahduru fihi ghairu ma huwa fihi. Jadi pokoknya ning jero atimu iku kowe mung melihat Allah, ya, melihat Allah. Gimana ini? Melihat Allah, menyembah Allah berarti melihat Allah, ya. Artinya apa? Melihat Allah artinya melihat cahaya di dalam hatimu, yaitu cahayanya Allah. Itu carane ngono, aja sambil guyon salat kok kadang guyon. Ngulangi lagi, kalau sampean guyon salat guyon ya percuma lho, Nduk. Kowe nek salat guyon jamaah imame wis takbir, kowe sek ngeciwi sendiri ngomong dhewe, ya toh. Terus guyon mari ngono ndang assalamualaikum salam, ya enggak ono gunane. Berarti kamu mengece-ngece Allah, mengolok-olok Allah, itu namanya. Ya, jangan ndak khusyuk. Ya, jadi amal hati biqalbihi bi alla yahdura, sekiranya tidak menghadirkan sesuatu di dalam hatinya selain Allah, wa bi jawarihi, dan dengan anggota dohirnya, anggotanya musolli, tubuhnya musolli, bi alaya basa, sekiranya tidak mainan, biwahidin minha saking jawarih, artinya tidak memainkan anggota tubuhnya, ya toh. Ono kan kadang-kadang ono sing memainkan anggota tubuhnya, kaki jejeg temane, ono ndak? Ada, itu kan salate wong belajar, ya. Najange belajar salat to, ya oleh kayak belajar salat karo jejeg temane. Oleh, yaitu belajar tapi kalau salat ndak boleh. Kalau sudah salat ndak boleh. Soalnya salat itu harus khusyuk. Wa'lam lan weruh sapa sira anahu satemene kelakuan mimma iku setengah saking barang yuhasilu kang ngasilaken apa ma'al khusu'a ing khusyuk, al khusu'a ing khusyuk istihdaruhu utawi oleh ngantiraken musolli anahu satemene musolli baina yadai maliking iku ing dalem ngersane ratune piro-piro ratu, malikil muluki, ratune piro-piro ratu, alladzi kang ya'lamu kang weruh sapa malik asira ing rahasia wa akfalan luwih samar. Jadi Allah itu tahu, ya, Allah itu tahu. Sampean guyu ngono, Allah tahu ndak? Tahu, ya. Allah itu tahu. Wa anahu lan sak temene musolli iku yunajihi, bisik-bisik sapa musollihi ing malik. Jadi sampean sholat itu sebenarnya bisik-bisik. Ayo kowe nek duwe pacar ngono kalau nek bisik-bisik piye kowe? Nanti temuin aku ya. Nah itu. Atau kowe nek nelpon pacarmu takut ketahuan ibumu,
Itu namanya bisik. Sing guyu berarti pernah. Itu loh. Ya. Bisik-bisik itu namanya. Nanti nggak tahu bisik-bisik. Itu bisik-bisik. Lah, sholat itu berbisik-bisik kepada Allah, bermanja-manja kepada Allah. Ya Allah, masa aku ndak masa aku ndak dikasih rezeki ya Allah, berilah aku rezeki ya Allah. Nah, berdoa itu juga berbisik-bisik kepada Allah. Kowe nek ndonga nek brak-brok, dadi ndonga ki sing apik bisik-bisik. Iku lebih mengena daripada teriak-teriak. Ndonga teriak-teriak iku enggak dirungokno, wong dirinya aja enggak mendengarkan dengan apa yang dia minta. Ngono, pahami bisik-bisik. Ya. Jadi wa anahulan sesungguhnya musolli itu orang yang sholat itu yunajihi. Bisik-bisik sapa musolli ing Malik itu Allah. Ya Allah. Makanya kan Yai sering selalu mengingatkan santri-santrinya jangan tinggalkan sholat malam, mengingatkan jamaah-jamaahnya jangan meninggalkan sholat malam, karena bisik-bisik itu yang indah itu kalau tempat yang sepi, itu bisik-bisik itu. Berbisik-bisik kepada Allah, carilah tempat yang sepi, yang hatimu itu sunyi, hanya Engkau ya Allah yang tahu, hanya Engkau ya Allah yang mendengarkan. Lah kalau sampean nyaring-nyaring mau bisik-bisik sama pacarmu, kamu nyaring-nyaring kedengaran sama orang tua. Apa ro pacaran ae. Dibalang napa? HP ini langsung dibanting karo bapake. Soalnya laiku. Jadi kalau bisik-bisik ke Allah ya belajarnya bisik-bisik ngono iku. Belajar syariat. Nanti dimasukkan ke hakikat, yaitu berbisik-bisiklah kepada Allah. Sholat malam itu maksudnya untuk memperjelas bisikanmu kepada Allah. Cek nang dituruti, neng turuti karo Gusti Allah. Nalo innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Jadi nek sampean niki ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah itu bisikin Allah, langsung Allah mengutus malaikatnya. Ya malaikat, turunlah engkau ke bumi, itu ada hambaku Zahra, dia meneteskan air mata, dia berbisik-bisik kepadaku malaikat, dia minta suami yang ganteng, sugih, alim, pinter. Langsung dikirim malaikat itu datang. Enek wong ganteng, pinter, sugih, langsung pas Zahra ke mall, ya toh. Terus sing wong ganteng sugih pinter iku juga ke mall, langsung melihat Zahra, nah, itu langsung ada setrumnya. Nah itu prosesnya itu seperti itu, langsung nggak bisa tidur, ya toh. Namanya jatuh cinta. Makan itu nggak enak, orang jatuh cinta itu wis gak doyan mangan, gak doyan minum. Ayo, kalau sampean belum, tunggu, pasti suatu saat kau santri akan mengalami jatuh cinta. Wis pokoknya gak lanang gak wedok, cirine angger kowe wis jatuh cinta pasti nggak doyan makan. Iku wis cirinya itu, eling-eling wis. Ya, eling-eling iku. Lho ngono. Dah kowe nek wis jatuh cinta ning Allah ya ngono. Kowe lupa makan, lupa minum. Lupa makan, lupa minum, tidak haus dan tidak
lapar. Lah itu namanya menteladani sifatnya malaikat ngono. Wes ku carane ya. Terus wa anahu lan sak temene musolli kurubama tajalla terkadang ngedeng tajali alaihi ing atase ladzi alaihi ing atase ladzi se wa anahu lan sak temene musolli rubama iku terkadang rubama tajalla terkadang ngedeng alaihi ing atase apa ing atase ladzi idzalam yaksa nalikane ora khusyuk bisifatihi kelawan sifat bisifatil kohri kelawan sifat kapeksa faroda mongko nolak sapa Allah alaihi ing atase musolli salatahu ing salate musolli. Lho salatmu ya gak diterima wong kowe enggak dalam sholat tidak merasakan, tidak terjadi bisik-bisik kowe sholatnya mau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi harus bisik-bisik. Kalau bisik-bisik pasti sampean akan merasakan balasan. Kowe direspon ndak cintamu dengan Allah. Kowe direspon ndak cintamu dengan orang yang kau cintai itu pasti ada tanda itu loh, ada tanda kowe umpama mencintai seseorang dibalas ndak cintamu. Kalau cintamu tidak dibalas berarti tepuk sebelah artinya tepuk sebelah tangan itu kan tidak ada efek itu loh. Coba kalau tepuk dua tangan nah menimbulkan suara paham tum? Nah di Allah yang ngono ya, nang Gusti Allah yang ngono. Kalau sampean dalam sholatmu itu benar terjadi, sholatmu itu khusyuk, kemudian terjadi bisik-bisik dengan Allah ya, bisik-bisik dengan Allah, kalau itu terjadi maka ada tandanya ya, ada tandanya itu caranya nggih. Wa aqabahu lan nyiksa sapa Allahu ing musolli ya. Lho wong wis salat kok disiksa alladzina hum ang salatihim sahun, karena salatmu hatimu lale maka disiksa. Kowe wis salat tapi sik disiksa, kenapa? Banyak orang salat tapi masih mengalami kebingungan ya, karena sholatnya tadi tidak terjadi bisik-bisik dengan Allah. Tapi nek sholatnya iso terjadi bisik-bisik dengan Allah, masa Allah di dalam sholat ada ihdinas sirotol mustaqim. Kalau bisik-bisik kan ya Allah tunjukkan aku ya Allah jalan yang lurus. Kalau dikembangkan, apa ya Allah yang harus hamba lakukan? Ya Allah bagaimana solusinya? Ya Allah ini harus apa? Aku bagaimana dan harus bagaimana? Nah, iya karena butuh ya Allah. Sebenarnya ya Allah aku itu hanya kepadamu. Lah ini di waktu sunyi. Makanya kenapa kita harus menjalankan sholat malam sunat, sholat sunnah malam, tahajud. Itu melatih, karena kita ini sulit mau menjalankan khusyuk kalau sholat di siang hari. Coba kalau di malam jam Allahu Akbar, jam 3 itu ya, jam 3 sampai sholat bangun itu Masya Allah enaknya ya toh. Kadang yai itu sambil nunggu ibu-ibu masak itu ya Allah ya. Kalau umpama enggak dikir lama sambil berbahan itu, tapi tetap Allah ya Allah, tambah enak itu sambil duduk bisik-bisik neng Allah.
Belajar nak, harus belajar. Ya belajar sekolah, mondok, ya belajar mendekatkan diri kepada Allah ya. Belajar mendekat wis ning Gusti Allah. Udkuruni gurukum, kowe nek eling ning aku dawuh Allah, maka aku akan mengingatimu. Artinya kowe ndek kebutuhan apa, kamu punya keperluan apa, kuncinya ingatlah kamu kepada Allah, maka kebutuhanmu akan dicukupi Allah. Wis ngono tok iku. Wajhat lituhdira fi sholatika qalbaka jahdan baligon kaitanala fadhaila. Itu ya, insya Allah hari Senin yang akan datang kita lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amisna fi riqatihim wa mu'afatim minal fitah. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna matihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farduduhu ilayya inda hajati ilai wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.